Selamat pagi saudara, selamat bertemu kembali dalam acara Biola, Bina Online saja. Acara ini adalah salah satu cara bina jemaat yang diselenggarakan oleh Gereja Kristen Indonesia Maulana Yusuf nomor 7 di Kota Bandung. Dan ini telah berjalan sekian tahun, tapi khusus secara online baru berjalan selama COVID-19. Dan di tengah pandemi COVID-19 ini memang banyak masalah yang kita hadapi. Terutama kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Tetapi yang jelas seperti yang kita ketahui, COVID ini akan bisa berakhir kalau telah ditemukan vaksinnya dan kita semua telah divaksin. Tetapi yang salah satu yang kita takutkan hari ini adalah utamanya kita takut terjangkit COVID-19. Saya kira ini adalah sesuatu hal yang wajar karena hari ini saudara-saudara sudah banyak korban yang kita lihat. Tetapi masalah lain yang kita juga hadapi adalah kesulitan ekonomi. Karena akibat pandemi ini terjadi perlambatan aktivitas ekonomi. Sehingga di sana-sini terjadi pemutusan hubungan kerja. Di tengah kondisi seperti ini wajar banyak orang khawatir akan keberlangsungan hidupnya. Sebagai umat percaya, tentu kita punya cara untuk mencari jalan keluar dalam kondisi seperti ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan punya senjata yang sering kita gunakan menghadapi tantangan akan kekhawatiran dalam hidup kita hari lepas hari adalah berserah pada Tuhan. Berserah pada Tuhan melalui doa-doa kita. Tetapi di tengah ketidakpastian pandemi ini, banyak orang termasuk kita yang percaya ini juga mengalami kejenuhan karena beribadah tidak seperti biasa kita bisa berkumpul, bertemu secara fisik di gereja. Jadi saya kira wajar ada tingkat kejenuhan, demikian juga berkomunikasi dengan Tuhan atau berdoa. Sehingga pada saat ini saya mencoba mencari suatu topik yang sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang beriman wajar dia selalu dekat dengan Tuhan. Tetapi dalam kondisi tertentu kita juga bisa lemah. Maka topik yang saya coba angkat hari ini, ketika doa menjemukan. Ketika doa menjemukan. Banyak kita orang-orang percaya pernah juga mengalami rasa jemu atau rasa bosan di dalam kehidupan rohani kita. Rasa bosan ini biasanya terjadi karena kita mendoakan hal-hal yang sama terus-menerus dengan cara yang sama. Misalnya, saat ini kita dihadapkan kepada dampak pandemi COVID-19 yang belum tahu kapan akan berakhir. Ketika rasa bosan ini muncul, maka kita tidak ingin berdoa atau semakin jarang berdoa, malah dianggap menjadi beban. Sebenarnya bukan tidak boleh berdoa hal yang sama, karena bagaimanapun juga hidup dan kehidupan kita biasanya berpola yang sama dari hari ke hari. Namun kalau kita mendoakan hal yang sama dengan kata-kata yang sama, maka kebosanan akan timbul. Saya kira hal ini wajar dan sangat manusiawi. Yang jadi masalah saat ini, saudara, apa solusi yang kita ambil dalam menghadapi kondisi ini? Di tengah kondisi seperti apa yang saya uraikan di atas tadi, yang jelas kalau kita orang percaya, bukan berhenti berdoa,
tetapi kita tetap berdoa. Jangan berhenti berdoa. Kata Rasul Paulus kepada kita umat-umatnya, tetaplah berdoa. Artinya, kebosanan tidak dapat dijadikan alasan berhenti berdoa. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita, mengapa penting berdoa? Dan bagaimana cara berdoa yang benar? Dua pertanyaan ini sebenarnya bisa kita jawab berdasarkan firman Tuhan yang kita bisa baca di dalam Alkitab. Saya akan mencoba menjelaskan beberapa alasan pentingnya berdoa dari sekian banyak. Yang pertama, doa membuat hati dan pikiran kita tenang. Artinya melalui doa dapat memberikan ketenteraman batin, ketenangan hati dan pikiran kita. Karena sebagai manusia, kita sering khawatir, saya kira satu hal yang manusia. Terlebih-lebih kondisi seperti saat ini. Tetapi kita ingat firman Tuhan, Filipi 4 ayat 6 dan 7 mengatakan demikian buat kita. Jangan hendak khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dengan ucapan syukur. Jadi, berdoa bukan saja mendapatkan apa yang kita minta, tetapi juga mendapatkan ketenteraman pikiran, sementara kita belum mendapatkan apa yang kita mau. Itulah salah satu mujizat doa. Yang kedua, doa adalah saluran berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita akan mendapat berkat, kebaikan, dan pertolongan dari Tuhan jika kita mohon kepadanya melalui doa-doa kita. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Yakobus 4 ayat 2. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Artinya Bapa mengingatkan kita dan memberikan saluran berkat buat kita, anak-anaknya, melalui doa. Jadi berdoa sangat penting bagi kita yang beriman, karena melalui doa kita berkomunikasi dengan Bapa. Yang ketiga, doa membuat kita semakin kuat dan tegar. Demikian artinya, dengan doa kita mendapat kekuatan baru. Itu yang dikatakan oleh Yesaya 40 ayat 43. Yang keempat, doa membuat kita terhindar dari percobaan. Hal tersebut dikatakan dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Inilah beberapa, saudara, alasan penting mengapa kita perlu. Tetapi kita harus ingat, makin dekat kita kepada Tuhan, tentu tantangannya bukan makin ringan. Iblis tidak tinggal diam. Oleh karena itu kita harus tetap bertahan dekat dengan Tuhan, bersahabat dengan Tuhan Bapa. Hal ini mengingatkan kita apa yang dikemukakan oleh khotbahnya pendeta Ebetus Pati di dalam satu khotbahnya, mengatakan demikian. Kehidupan ini adalah perjalanan spiritualitas. Saya kira hal ini sangat benar dan saya sangat setuju terhadap pernyataan itu. Karena apa, saudara-saudara? Di dalam kehidupan kita yang berlangsung hari lepas hari, tahun demi tahun, kita pasti berhadapan dengan suka dan duka. Tetapi kalau kita tegar dan mampu berkomunikasi dengan Tuhan, kita dibukakan jalan sehingga kita dapat melewati masa-masa yang susah. Saya juga teringat bagaimana Tuhan berdoa di dalam kita sebagai anak. Bertahanlah dalam kondisi
yang tidak bisa kita pikirkan. Itu saya kira beberapa alasan penting kita berdoa. Selanjutnya saudara, saya ingin menyampaikan beberapa cara kita berdoa yang benar menurut Alkitab dari sekian banyak. Yang pertama, kita harus memandang Tuhan sebagai Bapa. Hal ini dapat kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 12 yang mengatakan bahwa doa adalah hubungan komunikasi antara kita dengan Allah. Antara kita sebagai anak-anaknya. Allah adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Karena itu, kepercayaan kita kepada Yesus Kristus adalah suatu keniscayaan. Suatu hal yang sudah tuntas, tidak perlu kita diskusikan lagi. Kemudian, saudara, salah satu khotbah Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit, dia mengajarkan kepada muridnya. Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya agar murid-muridnya memandang Allah sebagai Bapa mereka. Demikian juga dalam Matius 6 ayat 10 mengatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dan dikuduskanlah nama. Yang kedua, saudara, memiliki hati yang bersih. Artinya Bapa ingin kita mempunyai hidup yang bersih di hadapannya, tanpa dikotori oleh pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan. Itulah harapan Bapa kepada kita sebagai anak. Yang ketiga, kita harus menghormati Tuhan. Kita harus hormat kepada Tuhan dalam doa. Artinya kita harus sungguh-sungguh, tidak boleh main-main, konsentrasi. Mengapa? Karena Bapa kita adalah Bapa yang suci, Bapa yang agung, Raja di atas segala raja. Ibrani 12 ayat 28 mengatakan buat kita, jadilah kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi ditekankan juga di situ, hormat dan takut. Artinya kita tidak perlu takut kepada Bapa, karena Dia adalah pencipta dan juru selamat. Takut dalam pengertian umum yang membuat kita tidak berani menghadapinya. Ini adalah sikap yang salah. Tetapi takut di sini artinya kita hormat kepadanya. Ini suatu keharusan alias wajib kita lakukan dan hormat kepada Bapa kita. Dengan perkataan lain, saudara-saudara, di satu sisi kita tidak perlu terlalu formal dalam berdoa, tetapi di sisi lain kita harus tetap hormat sungguh-sungguh supaya kita layak di hadapan Tuhan. Inilah beberapa cara berdoa yang benar menurut firman Tuhan secara teologis. Pertanyaan selanjutnya, saudara, bagaimana agar berdoa tidak menjemukan alias membosankan buat kita? Menurut Donald Whitney, seorang profesor bidang teologis Kristen Baptis dan rektor di Southern Baptist Theology Seminary, mengatakan sebagai berikut buat kita. Cara sederhana untuk mengatasi kebosanan berdoa adalah seturut Alkitab atau kitab suci kita. Dengan cara membaca perlahan-lahan satu teks Alkitab dan berdoalah menurut kalimat yang terbit dalam pikiran kita ketika kita membaca. Jadi ketika kita merasa tergerak untuk merespon kalimat atau ayat-ayat tersebut, berhentilah membaca dan berdoa menurut firman Tuhan tersebut. Kemudian kaitkan dengan pergumulan kita. Saya kira sangat benar apa yang disampaikan oleh profesor ini. Karena membaca firman Tuhan sangat berbeda dengan membaca buku-buku lain atau media-media lain. Karena apa? Membaca firman membutuhkan suatu ketenangan, kenyamanan, keheningan, sehingga kita bisa menyimak makna yang terkandung di dalam firman Tuhan tersebut. Setelah kita
merespon firman tersebut, baru kita bisa berdoa menurut firman itu. Kita kaitkan dengan pergumulan hidup kita. Saya kira satu hal yang sangat bagus. Sebagai contoh saudara, saya akan membaca firman Mazmur 27 ayat 1 mengatakan demikian. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Setelah kita menyimak firman, maka kita dapat berdoa. Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku tidak takut akan kesulitan kehidupanku di tengah akibat pandemi COVID-19. Karena Tuhan akan membuka jalan bagiku dan bagi bangsaku. Yang kedua, masih dalam Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah harus aku gemetar atau takut? Setelah kita menyimak firman ini, kita dapat berdoa. Tuhan, aku bersyukur Engkau melindungi aku dari segala mara bahaya, terutama akibat dampak pandemi COVID-19. Hal seperti ini saudara bisa kita lakukan terus menerus dengan membaca firman yang lain satu persatu. Kemudian kita pikirkan, merespon firman itu di dalam kehidupan kita dan kita kaitkan dengan hal-hal yang kita hadapi. Hal ini bisa kita lakukan secara terus-menerus. Selanjutnya, saudara-saudara, di dalam berdoa tentu kita juga jangan berpikir hanya untuk kepentingan kita sendiri, tetapi kita juga harus berdoa untuk orang lain dalam doa sapaan, doa syukur kepada apa yang telah diberikan oleh Tuhan buat kita dan buat umatnya di muka bumi. Memang kita bebas dan leluasa berdoa untuk merespon firman Tuhan yang kita baca. Tetapi kita harus ingat juga bagaimana Tuhan mengatakan di dalam motto Era et labora. Artinya apa, saudara? Di dalam kehidupan ini kita punya bagian, tetapi Tuhan punya bagian yang menentukan apa yang kita rindukan. Kita tidak tahu apa yang dinyatakan dan diberikan Tuhan buat kita, tetapi pada saatnya Tuhan akan memberikan asal kita sabar dan taat menunggu janji-janji Tuhan. Inilah yang penting perlu kita pegang, saudara. Tapi yang paling penting buat kita saat ini, jangan menyerah, tetapi berserahlah kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu, saudara, ada suatu pernyataan yang perlu kita pegang dari acara dan materi yang saya sampaikan. Saya simpulkan sebagai berikut. Berserah pada kehendak Tuhan menjauhkan kita dari sikap menyerah. Saya ulang kembali. Berserah pada kehendak Tuhan menjauhkan kita dari sikap menyerah. Itu artinya kita harus perlu tetap bertahan dan berdoa, berkomunikasi di dalam Tuhan. Ini saya kira yang bisa saya sampaikan dalam acara ini. Dengan demikian, saudara, saya sudahi acara ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan salam sehat.